lagi sobat-sobat Satrio Biru di channel YouTube kami Damkar Polda Cirebon. Kami mendapat laporan jam 17.28 dari Bapak Polisi Brigadir Evan Emirja, ya, laporkan bahwa ada sarang tawon Vespa finish di rumah dinas Wali Kota Bapak Dr. Andes Haji Nasruddin Haji SH. Melaporkan bahwa ada sarang tawon Vespa finish yang bersarang di atas pohon kelengkeng dengan ketinggian sekitar 15 meter lebih. Tadi kita udah set up, kita datang sini jam 19.30, kita set up, kita pakai tangga. Ternyata rescuer tidak bisa untuk menjangkau langsung dengan menggunakan manual. Kita pertimbangkan, kita koordinasi dengan Kasih Op Pak Nurjaman, terus diteruskan ke Pak Kabid Pak Ahmad Wahyudi. Kami mohon untuk bantuan mobil snorkel untuk menjangkau langsung ke sarang tawon Vespa finishnya. Sebenarnya kami juga bisa melakukan dengan menyemprotkan dengan mesin pompa dan dicampur cairan deterjen. Cuman melalui berbagai riset kurang efektif. Karena apa? Sarangnya hilang, tapi tawonnya berpindah. Jadi masih ada yang hidup. Maka dari itu kita putuskan mau nggak mau kita harus menjangkau sarangnya dengan aman dan nyaman, yaitu dengan menggunakan mobil snorkel. Seperti biasa, sebelum kita melakukan evakuasi, kita ada sedikit memberikan informasi kepada petugas keamanan menjaga tentang bahayanya tawon Vespa ini. Dengan Bapak siapa, Pak? Mangga perwakilan dari pengurus Rumdin. Pak Bagja. Ya. Ini kita udah dengan Pak Bagja, sekalian selaku pengurus dari Rumah Dinas Wali Kota. Punten Pak, seperti biasanya kita sebelum melakukan pemusnahan sarang tawon Vespa finish yang sangat membahayakan ini, kita sedikit memberikan informasi tentang sebab musabab kenapa ada tawon Vespa finish di Rumah Dinas Wali Kota. Ya. Yang pertama, untuk Bapak ketahui, kami ini dari Dinas Pemadam Kebakaran Polda Cirebon sudah dibekali ilmu tentang bisa hewan, termasuk bisa tawon Vespa finish dan ular oleh Profesor ahli bisa dari Surabaya, Dr. Tri Maharani, yang didatangkan oleh Kepala Rumah Sakit Gunung Jati, yaitu Dr. Siska. Ya, dengan sukarelawan mengedukasi pemadam kebakaran hampir seluruh Indonesia, karena pandemi tawon Vespa finish ini sudah menyebar kemana-mana, termasuk Pulau Jawa, Sumatera, dan semuanya, hampir di Indonesia, apalagi Jawa. Sebenarnya habitat mereka itu di hutan, tapi entah kenapa, karena mungkin makanan mereka di hutan berkurang, makanya mereka bersarang di permukiman penduduk. Yang perlu Bapak ketahui, mohon izin Pak, sedikit dulu informasi, tawon Vespa finish ini memakan segala, omnivora. Kalau dia bersarang di lingkungan masyarakat atau di perkantoran atau di perumahan, yang dia makan adalah sisa makanan manusia. Jadi sisa makanan manusia itu apa? Biasanya orang kalau buang sisa makanan, nasi atau apa sembarang aja, ya, disolokkan, di tempat sampah tidak dibungkus. Jadi intinya kalau kita membuang sisa makanan manusia itu taruh plastik, ikat, lalu masukkan ke tong sampah. Ya, selain dia makan sisa makanan manusia, dia juga memakan bangkai, buah-buahan yang busuk, ya, dia makan. Ya. Dan posisi sarang ini yang di Rumah Dinas Wali Kota ini, di atas pohon kelengkeng ini, dia cari makannya itu radius 100 meter dari sini Pak. Kemungkinan dari sekitar sini masih ada warga yang buang sampah sembarangan. Ya, bisa juga di sana ada pasar kan Pak, ada pasar Keramat, bisa juga bersarang di sini. Karena daya jelajah mereka tuh jauh. Ya, oleh sebab itu lebih ditingkatkan lagi kebersihannya. Satu itu, kedua, tawon Vespa finish ini berbeda jauh jenisnya dengan lebah. Kalau lebah menghasilkan madu, kalau ini ada lampanya saja Pak. Dan ini bisanya sangat berbahaya. Bila mana terkena hantupannya lebih dari 2 sengatan, itu dapat menyebabkan gagal jantung dan gagal ginjal. Sangat-sangat berbahaya Pak. Apalagi orang yang sudah punya riwayat alergi. Ya, banyak contohnya di daerah-daerah lain yang sudah menyebabkan korban jiwa.
Ketiga, tawon Vespa finish ini sifatnya pendendam. Maka dari itu ketika Bapak Evan melapor ke saya memberikan wanti-wanti jangan dirusak sarangnya karena sifatnya pendendam dan tidak boleh ditiru sama manusia. Ya, kalau dia ada yang rusak, digutuk sekali, nanti ada orang duduk di sini nyerang. Karena ketika mereka menyerang, mereka itu mengeluarkan cairan feronom, cairan pertemanan. Ketika menempel di baju atau di anggota tubuh kita, satu sengat, yang lain ikut, Pak. Maka dari itu kita juga pakai baju ini ketika udah saya operasi kita cuci, Pak. Karena kita antisipasi bila mana memang tawon tersebut kalau menyerang itu mengeluarkan cairan dulu, Pak. Nempel, baru yang lain ikut. Jadi sangat-sangat berbahaya ini, Pak. Ya, oleh sebab itu kami mohon izin, Pak, untuk memusnahkannya biar petugas dan pengurus rumah dinas wali kota ini aman dari sengatan tawon Vespa. Itu aja, Pak, sedikit informasi yang bisa kami sampaikan. Mangga, Pak, ada yang mau disampaikan tentang kinerja kami atau tuan kami? Silakan. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya lihat kinerjanya bagus ya. Terima kasih, Pak. Terbang sih tregep cepat gitu kan. Karena seperti yang Bapak sampaikan, kalau ini kan berbahaya kan begitu. Jadi kinerja yang seperti ini kalau bisa ya terus dipertahankan, bila perlu ya ditingkatkan. Siap. Gitu ya kan. Siap. Contohnya kan nggak mengenal waktu, nggak mengenal apa kan begitu. Saya izinkan, bahkan saya terima kasih banyak. Saya mewakili Bapak di sini. Terima kasih banyak atas bantuannya dalam rangka memusnahkan sarang tawonnya ya, Pak. Tawonnya ya. Mungkin cukup seperti itu, Pak. Terima kasih banyak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak Bagja. Ya, sobat-sobat Satria Biru, ikuti terus kegiatan kami hari ini sampai tuntas dan sampai selesai. Kami dari Dinas Pemadam Kebakaran Kota Cirebon tidak bosan-bosannya mengingatkan kepada khususnya warga masyarakat Kota Cirebon dan warga Indonesia pada umumnya untuk menjalankan protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19, yaitu dengan iman kita beribadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing, aman kita menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak, dan imun kita tetap berpikir positif dan sering berolahraga. Sebenarnya protokol kesehatan ini sudah sesuai dengan visi misi wali kota kita ya, Pak ya, sebelum ada COVID-19, yaitu sehati, ya, sehat, hijau, agamis, tentram, dan inovatif ya, Pak ya. Sebenarnya sudah masuk ke protokol kesehatan ya. Alhamdulillah, maka dari itu untuk Kota Cirebon sendiri untuk pandemi COVID-19 ini tidak begitu signifikan ya, Pak ya, untuk penderitanya, karena sesuai dengan visi misi wali kota kita, Pak ya. Seperti itu. Sobat-sobat Satria Biru, tonton terus kegiatan kami. Jangan lupa like, subscribe, komen, and share-nya di channel YouTube kami, Damkar Kota Cirebon. Dan ikuti kami, follower di Instagram kami, Damkar_Cirebon. Damkar Kota Cirebon, Jaya!
beca dulu nak. Cuy, pernah beca dulu. Dia aneh lubang mana yang beli cuy? Ada di atas. Hah? Ya hati-hati dulu. Satu, dua coy. Kayaknya sih yang paling gede di sebelah sana. Ini lagi. Yang ini. Alhamdulillah evakuasi sarang tawon di rumah dinas Wali Kota Cirebon, Bapak Dr. Andes Haji Nasruddin Aziz SH. Tepatnya di depan rumdin beliau ada pohon kelengkeng besar, tadi dijelaskan di awal. Kita tadi udah SA pakai kendaraan unit snorkel, kita coba masih mentok. Nah, kita dapat posisi yang enak dan alhamdulillah terjangkau. Nah, ini sarangnya. Ini udah sekitar 5 bulan lebih karena diameternya sudah lebih dari 30 cm. Ini sangat-sangat berbahaya. Kita juga tidak menyangka ini bertarang di rumah dinas Wali Kota Cirebon. Mungkin memang Damkar memang harus sering bersilaturahmi ke sini. Ini mungkin jalan silaturahmi kita untuk ke rumah beliau, rumah warga Kota Cirebon. Manja lah. Manual. Hidup tuh memang penuh perjuangan. Soalnya cilik pisah. Iya. Yang Inilah yang dikatakan peribahasa bahwa kita tidak bisa mengatakan silet dan pisau ini tidak bisa memotong pohon atau tidak dikatakan tajam. Ini buktinya. Kamu pikiran ada di mana? Oh iya. Ini bisa panas dingin. Iya. Iya. Lumayan. Gampang ya. Ada lapas. Oh iya, enggak. Ini pun misalnya jatuh ya Pak ya, jatuh. Terus Bapak nggak menggunakan alas kaki, injek ini pas dengan antuknya. Ini selama ini masih bekerja. Tuh dia masih gerak. Masih gerak kan? Ini masih hidup nih, masih jalan. Dia masih gerak. Jadi walaupun lihat di bawah, jangan injek nggak pakai alas kaki. Iya, ya 2,5 ton bisa gagal jantung, gagal ginjal, lebih dari 2,5. Terus yang lebih bahaya lagi karena dia pas nyerang itu mengeluarkan cairan pertemanan, seronom. Ini satu nempel, ini yang lain pada ngikut semua. Itu yang bahaya. Kejadian di Kesambi Regensi itu Pak, security itu. Kita bisa tahunya karena cerita dari warga. Saya pas ke lokasi, dilihat ada jas hujan, ada galak, ada helm. Wah ini bekas dirusak, sarang rusak. Ternyata disininya masih segede di situ. Alhamdulillah evakuasi pemusnahan sarang tawon Vespa finish di rumah dinas Wali Kota Cirebon, Bapak Dr. Andes Haji Nasruddin Aziz SH.
telah selesai dilaksanakan. Dari pihak kami rescuer tidak ada yang terkena hatupan, dan dari pihak pengurus Rumdin Wali Kota juga tidak ada. Dan sekarang kita ada sekmi dari Pak Wali atas nama Pak Guntur Bujana. Ya, terima kasih Pak sudah menyaksikan. Ya, kita juga sudah memberikan informasi ke Pak Evan tentang bahayanya tahun ini, dan Pak Evan merespon karena peduli dengan lingkungan ini, jangan sampai ada korban jiwa karena tawon ini. Seperti itu. Ya, Pak Guntur juga ada yang disampaikan. Ya, yang pertama kami atas nama Pak Wali Kota mengucapkan terima kasih, memberikan apresiasi yang besar atas kerja cerdas, profesional. Ternyata tim dari pemadam kebakaran Kota Cirebon di samping memiliki kemampuan yang cukup, ternyata juga memiliki pengetahuan yang luar biasa mengenai tindakan-tindakan yang memang akan dilakukan, sehingga tindakannya menjadi tepat sasarannya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Animal Rescue, khususnya kepada pemadam kebakaran Kota Cirebon. Terima kasih Pak Guntur. Jangan bosan-bosan ketika ada ular masuk rumah, ada tawon, ada kucing masuk sumur. Jadi pemadam sekarang sudah tidak memadamkan akibatnya, tapi juga ada itu pemadam dan Luar biasa. yang bosan-bosan nanti jangan tuan-tuan masuk kami untuk pulang. Pokoknya sukses selalu pemadam kebakaran Cirebon. Ya, terima kasih Pak Evan dan kerjasamanya, dan keluarga kita terus ya. Tonton terus channel YouTube kami Damkar Kota Cirebon. Jangan lupa like, subscribe, komen, and share-nya, dan ikuti kami di Instagram kami Damkar_Cirebon. Damkar Kota Cirebon, jaya. Jaya.